meridai, semua ini terlaksana sampai duduk kita pada detik ini. Oleh karena itu, ya, wabil khusus saudara berdua kiranya bersyukur, ya, Allah telah berkenan, Allah meridai, ya. Mungkin dari semenjak pertemuan awal saudara berdua, ya, Anda berdua mengikat suatu janji suci, ya, ingin berumah tangga. Dari awal itulah Allah berkehendak, dan jauh sebelum itu malah Allah telah mengetahui detak jantung kita, kemauan kita. Allah lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu, sekali lagi kepada saudara Arisanto, Eliana, pada hari ini adalah hari sangat bersejarah, ya, hari sakral. Pada hari ini semua, ya, orang tua, keluarga besar, baik yang ada di Pulau Tepak maupun yang ada di daratan di kampung, semua hadir handai tolan untuk memberikan semangat untuk menyaksikan acara sakral. Mudah-mudahan kita doakan ini adalah pernikahan yang pertama, dan inilah pernikahan yang pertama. Dalam arti kata, ya, sampai kakek nenek, ya. Karena pernikahan ini, ya, bukan coba-coba. Pernikahan ini bukan, ya, kalau nanti bisa dilanjutkan, kalau tidak, ya, berhenti. Tidak. Ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab. Ya. Setelah kita menjadi seorang suami, kita memikul tanggung jawab, yaitu terhadap segala kebutuhan istri kita. Demikian juga kita, posisi kita sebagai seorang istri yang sebelumnya tidak menjadi tanggung jawab mengurus suami, mulai pada hari ini setelah sah ijab kabul, seorang istri berkewajiban untuk mengurus suami, ya, melayani suami lahir dan batin. Saudara Arisanto dan Eliana, kalau kita lihat daripada kalimat ijab dan kabul sangat sederhana. Dua kalimat itu sangat sederhana. Nanti wali atau wakil wali mengatakan pada hari ini, wahai saudara Polan bin Polan, saya serahkan anak saya nikahkan dengan anak saya dengan engkau di hadapan dua orang dengan mahar sekian. Selesai. Lalu kita menjawab dengan kabul, saya terima nikah Polan anak kandung ayah atau berwakilan di hadapan dua orang saksi dengan mahar sekian. Selesai. Dua kalimat yang sederhana, tapi ingat, kalimat itu maknanya sangat berat. Pada sesungguhnya kalimat ijab oleh wali atau wakil wali mengatakan, wahai Arisanto bin Samsa, pada hari ini saya serahkan anak saya kepada Anda sebagai pendamping Anda. Saya tidak bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan atau kemuliaan. Pada hari ini saya serahkan anak saya kepada Anda sebagai istri Anda, sebagai pendamping Anda. Saya lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengatakan, saya terima Polan menjadi istri saya, menjadi pendamping saya, dan saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dibalik daripada dua kalimat ijab dan kabul. Nah, kalau sudah demikian, seorang suami tidak saja di dunia ini bertanggung jawab, ya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang termasuk kita sebagai seorang suami.
Ya. Manakala istri ya tidak beragama, istri kita ya tidak tahu persoalan seluk-beluk agama, lalu dia masuk ke dalam neraka, bukan salah orang tua ya, tapi salah suami ya. Saya ulangi, manakala istri kita ya tidak mentaati syariat, istri kita ya menentang kehendak Allah, istri kita tidak mau ya menuruti perintah Allah, sehingga dia masuk neraka ya, pada akhirnya bukan salah orang tua tapi salah suami, karena suami yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saudara Arisanto, mulai hari ini bersiaplah menjadi imam yang baik. Dalam arti kata, setelah nanti sah menjadi istri Anda, bimbinglah dia, arahkan, ya, beri pengetahuan agama. Di samping memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan tempat tinggal kepada istri. Sekali lagi, kita seorang suami bertanggung jawab terhadap istri kita dunia dan akhirat. Kemudian kepada Eliana, ini karena waktu ini, setelah nanti menjadi seorang istri juga punya tanggung jawab atau kewajiban ya. Laksanakanlah kewajiban seorang istri dengan baik. Surga seorang istri itu terletak di bawah telapak kaki suami, bukan lagi terletak di bawah telapak kaki orang. Dalam arti kata ya, ridha suami itu adalah ridha Allah. Manakala suami ridha, suami senang, suami terlayani dengan baik, maka seorang istri itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala suami murka, suami tidak betah di rumah, suami marah karena tidak mendapat perlayanan, maka murka Allah akan menghampiri istri. Oleh karena itu, sekali lagi ya, carilah ridha Allah itu terhadap ridha suami. Perintah suami itu wajib ditaati, dalam tanda kutip tidak ya bertentangan dengan ya norma-norma agama dan norma-norma sosial. Demikian barangkali nasihat singkat yang dapat kami sampaikan karena waktu. Mudah-mudahan setelah ini mungkin ada nasihat dari orang-orang tua kita. Ya, pesan kami, jadikanlah nasihat itu sebagai tongkat dikala Anda berjalan. Jadikanlah nasihat itu sebagai bantal dikala Anda tidur. Jadikanlah nasihat itu sebagai suluh di malam hari dikala Anda berjalan. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan nasihat orang tua kita, lalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.